Bapak, Ibu yang sangat kami muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita telah mampu mengawali hidup kita di masjid. Ini merupakan nikmat besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan pantas kita syukuri. Dan kita bermohon kepada Allah nikmat ini selalu menjadi milik kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah dalam surah Al-Hujurat 13 tadi, Allah informasikan kepada kita, Allah menjadikan kita berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Tapi Allah mengatakan bukan kelompok ini yang hebat, bukan suku ini yang hebat. Yang hebat itulah siapa yang paling bertakwa. Maka kalau ingin menjadi hebat di sisi Allah, maka jadikan diri kita ini adalah orang bertakwa. Dan pagi ini Bapak Ibu, kami ingin sampaikan kepada kita firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 151, ada di situ 5 ciri orang bertakwa. Nanti di pertemuan Selasa berikutnya kita coba di ayat 152 dan 153-nya. Di 151 ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di rumah ya, surah Al-An'am surat ke-6 ayat 151. Allah memulai firman-Nya dengan kata-kata kul. Kul, katakanlah. Disampaikan kepada Rasul mulia untuk dikatakan kepada umatnya, untuk kepada kita semua Bapak Ibu. Qul ta'alau, kemarilah kalian, kata Rasul mulia. Jadi kalau kita lihat, kita pelajari ulama tafsir menginformasikan kepada kita Bapak Ibu ya, pandangan bahasa Arab itu banyak pilihan katanya Bapak Ibu. Maka pilihan kata yang Allah pakai itu juga harus kita perhatikan. Kenapa kata ini Allah pakai? Allah pakai kata-kata ta'alau untuk informasi kemarilah. Di kata guru kami Bapak Ibu, ta'alau itu kita mengajak orang ketika kita berada di atas, dibawakan ta'alau. Nah, marilah. Suruh hanya naik kata itu. Jadi guru kami mengatakan kalau ini Allah mulai, berarti informasi berikutnya itu Allah mengajak kita untuk terangkat. Nah, terangkat hidup kita, terangkat derajat kita. Ini harus kita praktikan kali ini Bapak Ibu. Qul ta'alau, ya katakanlah kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan ya kepada kalian apa yang telah diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, ciri orang bertakwa yang ada dalam firman Allah surat Al-An'am 151, yaitu alla tusriku bihi syai'a. Janganlah kalian sedikit pun, itu artinya Bapak Ibu ya, jangan kalian sedikit pun mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Nah, itu artinya Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Al-Quran ini hanya mengatakan janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Padahal arti sebenarnya sedikit pun tidak boleh mempersekutukan Tuhan. Artinya Allah itu tidak boleh diduakan Bapak Ibu. Mungkin kita insya Allah akan selamat ya, orang beriman selamat, kita tidak akan percaya ada batu besar akan membawa dampak bagi kita. Batu itu kalau buat dekik esok pacik-pacik dia wak kayu, kalau nak pacik-pacik bisa sakit wak. Insya Allah nak sampai ke situ dulu Bapak Ibu. Tapi di sini Allah mengatakan sedikit pun tidak boleh kita memperduakan Allah. Mungkin kita Bapak Ibu ya, kita ketika sholat itu kita yakin ada surga neraka, kita yakin Allah melihat. Tapi sisi lain awak ingin juga dipuji di orang misalnya, ataupun tak boleh Bapak Ibu. Nah, kita beribadah ya kan, kita beribadah kemudian kita tahu ini, yakin kita Allah membalas, tapi awak ada ingin dipuji gitu. Nah, itu ada sakit karena itu Bapak Ibu. Nah, itu pun Ini orang bertakwa itu tidak ada reknya loh. Jadi kalau adanya membantu orang tu nak majuannya tidak masalahnya tu Bapak Ibu. Kalau ada ibu nolong orang, membantu orang, tu ibu nak disapo tu. Itu tersinggung ibu, belum mau nolong ini, tekan naik waktu. Lah kan naik waktu itu karena Allah mengatakan sedikit pun jangan ada keinginan lain selain dari keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobalah tanya diri kita, rasakan apakah sudah murni kita betul-betul Allah menjadi tujuan kita. Yang kedua Bapak Ibu, wabil walidaini ihsana.
Dan bil ya, bil itu kalau bahasa Arabnya artinya itu dengan Bapak Ibu. Kalau di sini di Al-Quran ini kepada, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Di kepada dan dengan itu beda. Kalau di sini wabil itu dan dengan. Kalau kepada itu li bahasa Arabnya Bu. Kalau walidain baru dan kepada kedua orang tua. Di sini Allah memakai kata-kata bil. Dan guru kami mengatakan Bapak Ibu ya kan barajalo kan, wabil walidaini, dan dengan kedua orang tua. Dengan itu beda dengan kepada. Misalnya kami mengatakan kami menuju kepada Mauniang, berarti kami di sini, Mauniang di situ. Tapi kami dengan Mauniang itu berdampingan deh Bapak Ibu. Maka Allah memakai kata-kata wabil di sini. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita dengan orang tua itu harus selalu berdampingan. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Alaiwa berdampingan di orang tua. Berdampingan itu bisa berdampingan fisik itu Bapak Ibu. Itu ada pada kakak bolimo atau beranam wala punya rumah seorang-seorang, piket lah. Hari Senin kakak lalu rumah ibu. Hari Selasa ambo. Eko Rabu eko adia. Wabe mau itu berusaha untuk bisa secara fisik. Kalau memang tidak memungkinkan secara fisik, aja perasaan, jo hati, jo ide. Ada ide orang tua awak misalnya kan ada berhubungan jo akhirat misalnya dengan awak tunduk salah Bapak Ibu. Kami menemukan itu Ibu kalau di Kadai itu kan ibunya dia amanya anaknya kan. Amanya ingin keramik warna aqua. Anaknya dah nyuruh awak tangkar di situ. Alah masalah warna keramik kan. Sampai anaknya mengecek maaf makan betul awak aja. Batu Bapak Ibu. Ini tidak dibenarkan seperti itu ya. Wabil walidaini ihsana. Kita dengan orang tua itu memang ihsana. Allah memakai di sini Bapak Ibu kata-kata ihsana. Ihsan Allah suruh. Bukan khair Bapak Ibu ya. Beda itu. Kalau khair dan dengan orang tua berbuat baiklah. Tapi kalau ihsan itu kalau kata guru kami lagi Bapak Ibu, ihsan itu kebaikan yang tinggi. Apa ihsan itu? Kalau wak memberi lebih banyak daripada yang seharusnya kita beri. Misalnya kita bagi orang tu jatah 100, bagi 150. Itu yang ihsan. Kalau misalnya meminta atau menuntut kurang dari harus yang awak minta gitu. Misalnya hak awak 100, 50 saya awak ambil. Itu yang ihsan Bapak Ibu. Dan kepada kedua orang tua Allah memakai kata-kata ihsan. Maka kalau ada orang yang menuntui orang tuanya, yang berdebat di orang tua, tidak benar ya Bapak Ibu. Di sini tidak dikatakan jangan kamu durhaka Bapak Ibu ya. Allah mengatakan wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua dan dengan orang tuamu berbuat ihsanlah kamu. Awak nak durhaka Bapak Ibu, awak nak dakit je nyuruh. Awak nak durhaka tapi idenya awak dah ngawak nak melawan misalnya kan, tapi ada perbuatan kita kurang menyenangkan hati orang tua, maka rasakanlah itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Jangan sampai ada seperti ini Ibu. Kalau kita lihat kan malu ada orang membunuh anaknya karena kemiskinan. Ternyata ada kan Bapak Ibu, 3 tahun 4 tahun yang lalu kita menemukan seorang ibu yang membunuh 3 orang anaknya. Ketika ditanya, dia nggak sampai hati melihat anaknya tidak makan, bagus dibunuhnya. Ada kejadian seperti ini Bapak Ibu. Padahal Allah mengatakan di sini, Allah sambung ayatnya, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, kepada kedua orang tuanya, wa iyyahum, dan kepada mereka, kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita insya Allah akan selamat dari perkara ini. Tidak akan mungkin kita membunuh anak kita karena faktor kemiskinan. Tapi Bapak Ibu juga hati-hati, kita ada sebagian ulama ya Bapak Ibu ya, ada yang ulama yang mengartikan ini memang tidak boleh kita membunuh anak. Tapi ada juga ulama yang mengatakan apakah kita setuju atau tidak, terpulang hati kita masing-masing. Karena kita berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri nanti Bapak Ibu. Ya, ada ulama yang mengatakan kalau ada orang yang membatasi kelahiran anaknya karena faktor takut anaknya tidak diberi makan, maka dia kena dengan ayat ini Bapak Ibu. Ya, kalau ada ya, karena di sini Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Jadi membunuh anak tidak dibenarkan,
membunuh bakal anak pun tidak dibenarkan. Ada ulama yang mengatakan, Bapak Ibu masuk kelompok mana? Memang betul-betul membunuh yang tidak diboleh, atau membatasi kelahiran anak karena takut tidak diberi makan juga masuk dalam ayat ini. Nah, kalau ini Bapak Ibu ya diyakini oleh umat Islam bahwa dia tetap menambah anaknya karena dia yakin Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka, maka tidak ada alasan membatasi kelahiran anak kita karena faktor tidak mampu memberi makan, kecuali misalnya ibunya kok memang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, maka dokter mengejian hamilnya berakibat kematian. Dalam agama kita yang darurat itu berhubungan dengan nyawa Bapak Ibu, baru dibolehkan. Sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, mohon maaf, boleh dikatakan hampir bisa punah ini orang Islam nih Bapak Ibu. Kalau ada kita jumpa bapak-bapak yang berumur 70 tahun misalnya, ini bapak 70 tahun, ibu bapak itu berorang apa bara dia kakak, apa itu mengajar nombor 10 bara dia kakak. Anak apa bara orang, anak ambo 5, oh 5, apa kok 10 dia kakak kok, tiba dia anaknya 5. Anak apa yang 5 itu lah beralih Allah, lah punya anak Allah barang 2. Berusak tu Bu. 10 menjadi 5 menjadi 2. Nan 2 ko nanti bak lah kau lekai. Kalau nan 2 ko lah maju sih, kalau 2 nya kan suami lah maju lah mencari piti, nan orang rumah lah mencari piti lah. Mungkin orang rumah nak perlu lagi le dah. Jangan kabar anak keluarga pun indah. Aku hati-hati Bapak Ibu, Allah ingin kawak. Kalau awak ingin ta'alau, kemarilah terangkat awak, dan batasi kelahiran anak kita kalau alasannya masalah rezeki. Kemudian Bapak Ibu ya, kita singkatkan saja, waktu kita terbatas. Wala ta'rabu fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati, kan luar biasa kamu, mendekati pun tak boleh. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Jangan pernah dekati perbuatan keji Bapak, jangan berbuat keji, mandaki sih tak boleh. Itu perbuatan keji banyak Bapak Ibu. Zina itu perbuatan keji, jangan dekati zina. Jangan berpacaran, jangan padian anak awak pai baduwo. Di awan awak padusi di bola kawannya laki-laki majak. Pai lema yo pai lah. Itu ndak boleh Bapak Ibu. Kanai awak disebut boleh. Itu nyulah mendekati sih diharamkan. Mendekati zina, mendekati judi misalnya. Mendekati judi apa? Ya misal bermaaf Bapak Ibu, mendo-mendo itu kan untuk hiburan, untuk silaturahmi. Awalnya seperti itu. Tapi ketika main tak lama ada kan kurang angin rasanya, tolonglah tetalu aja. Tetalu itu judi itu Bapak Ibu. Maka Allah mengatakan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Ma zahara minha, apa yang tampak darinya. Misalnya amal yang nampak dari orang itu kan, atau perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas, minuman khamar nampak tu. Wa ma batan, dan yang tersembunyi pun dalam hati awak. Misalnya awak nampak orang tu kan berazaki banci awak jinyo kan, awak ya Allah tu pun nak bulia dah. Atau banci mencari ustaz kau nak marati masih ceramah bara di gua. Itu ada rasa tu hanya kirim setan baca astagfirullahalazim sekali. Karena di sini dikatakan yang nak nampak pun tak boleh awak dekati. Kemudian Allah mengatakan di sini Bapak Ibu ya, wala taqtulu nafsallati harramallah illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang hak. Nah, ini jangan sampai banyak kejadian Bapak Ibu nak boleh membunuh orang lain Bapak Ibu kecuali dengan hak-hak itu apa? Ada pengadilannya. Misalnya kalau ada orang tua di Arab Saudi, orang tua awak, keluarga awak yang dibunuh, maka awak boleh menuntut, bukan membunuhnya dah, menuntut ke pengadilan agar orang itu dibunuh lah. Itu baru hak. Kan banyak kejadian gini Bapak Ibu di pasar, misalnya kan orang maliang bersorak orang maliang atau buat kejahatan sama membunuh, itu haram itu Bapak Ibu. Jangan pernah ada awak melakukan ini. Allah kunci ayat ini, zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah dia wasiatkan kepada kami dan kepada ibu-ibu semua dengannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal. Gunakanlah akal kita untuk informasi. 5 tuntunan Allah kepada kita, dan ingat Bapak Ibu, setiap tuntunan ada
tuntutannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.